In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Tahun 1985, di sebuah gang sempit di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, seorang siswa sekolah dasar biasa pamit kepada ibunya, mengatakan akan pergi ke pusat permainan dingdong. Sejak hari itu, anak itu lenyap tanpa jejak selama 10 tahun. Namun, sebuah dekade kemudian, sang ibu menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal di sebuah lorong pertokoan Blok M. Seorang pemuda duduk di lantai, mengemis receh dengan kedua kakinya yang telah tiada. Wajah itu, tak salah lagi, adalah wajah putranya yang hilang. Jumat sore, 15 Maret 1985. Hari yang biasa dimulai di sebuah rumah sederhana di Tebet. Siti Aminah, seorang wanita berusia 41 tahun, menjalani hidupnya dengan bersahaja bersama suaminya, mengelola sebuah warung kelontong kecil. Sembari duduk di bale-bale bambu di depan warungnya, ia mengobrol dengan para tetangga langganan. Hari itu terasa sama seperti hari-hari lainnya, damai dan tanpa firasat apapun. "Bu, Budi pergi ke tempat dingdong dulu ya," seru Budi Santoso, putranya yang berusia 12 tahun, sambil menyandang tas dan melangkah keluar pintu. Dengan tinggi sekitar 140 cm, tubuh kurus, dan rambut cepak, Budi adalah anak yang cenderung lebih pendiam dibandingkan teman-temannya. Sifatnya yang introvert membuatnya lebih suka menyendiri daripada bergaul. Maka, ketika Budi mengatakan ingin pergi ke tempat dingdong, Siti sedikit terkejut. "Pulang cepat ya, sebelum maghrib sudah di rumah," teriak Siti, tetapi Budi sudah menghilang di ujung gang. Ia tak pernah menyangka bahwa punggung kecil yang menjauh itu adalah pemandangan terakhirnya melihat sang putra dalam keadaan utuh. Tujuan Budi adalah pusat permainan asyik dingdong yang berjarak sekitar 10 menit jalan kaki dari sekolahnya. Di pertengahan tahun 80-an, tempat seperti itu adalah dunia fantasi bagi anak-anak. Mesin-mesin permainan seperti Pac-Man, Galaga, dan Street Fighter berjejer mengeluarkan cahaya warna-warni. Suara sorak-sorai anak-anak berbaur dengan efek suara permainan yang riuh. Budi merogoh 3 keping koin 100 dari sakunya dengan hati berdebar. Itu adalah seluruh uang jajannya yang ia kumpulkan selama seminggu. Ia berdiri di depan mesin Pac-Man favoritnya dan memasukkan koin. Mengendalikan karakter kuning di layar, Budi lupa waktu. Di dalam ruangan itu, ada belasan anak lain seusianya. Semua begitu fokus pada permainan sehingga tidak ada yang saling berbicara. Pemilik tempat dingdong, Pak Kumis, seorang pria parubaya berusia 40-an, duduk di meja kasir sambil membaca koran. Sesekali ia hanya mengingatkan anak-anak untuk tidak terlalu berisik. Waktu berlalu, dan sekitar pukul 6 sore, anak-anak lain mulai pulang satu persatu. Budi pun menyelesaikan permainan terakhirnya dan bersiap-siap untuk pulang. Koinnya sudah habis, dan ibunya berpesan agar ia pulang sebelum maghrib. "Dik, tunggu sebentar." Tepat saat Budi hendak melangkah keluar, seorang pria tak dikenal memanggilnya. Pria itu tampak berusia awal 30-an, mengenakan kemeja batik yang rapi sehingga terlihat sopan. Perawakannya tinggi dan wajahnya bersih, tetapi ada sesuatu yang terasa dingin dari tatapannya. "Kamu jago sekali mainnya. Kami sedang mengadakan turnamen game. Mau ikut?" Tawaran pria itu membuat Budi tertarik, namun ia ragu karena pria itu orang asing. Ibunya selalu menasihatinya untuk berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal. "Saya tidak tahu, Pak," jawab Budi sambil menggelengkan kepala. Pria itu tersenyum dan menunjukkan sebuah amplop tebal. "Lihat ini, hadiahnya 500.000. Dengan keahlianmu, kamu pasti bisa menang." Pada tahun 1985, uang 500.000 rupiah adalah jumlah yang luar biasa besar bagi seorang anak. Uang saku bulanan Budi hanya sekitar 5.000 rupiah. Artinya hadiah itu setara dengan uang sakunya selama bertahun-tahun. Mata Budi terbelalak. "Benar, Pak?" "Tentu. Tapi tempat lombanya agak jauh dari sini. Biar saya antar pakai mobil." Pria itu tersenyum ramah sambil meletakkan tangan di bahu Budi. Budi masih bimbang. Tetapi godaan uang 500.000 rupiah. Terlebih lagi, penampilan pria itu yang rapi membuatnya tampak bisa dipercaya. "Tapi ibu saya menyuruh pulang sebelum maghrib." "Tenang saja, kita akan segera kembali." 1 jam saja cukup, bujuk pria itu terus-menerus. Ia menunjuk sebuah sedan Toyota Corolla hitam yang terparkir di luar. Pada masa itu, mobil seperti itu termasuk mobil mewah. Budi berpikir sejenak. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membelikan makanan enak untuk keluarganya dan bahkan membeli konsol game baru.
Akhirnya, Budi mengangguk. Baiklah, tapi janji, ya, kurang dari 1 jam kita sudah kembali? Pasti. Jangan khawatir. Pria itu menunjukkan ekspresi puas dan membimbing Budi ke mobil. Wah, begitu Budi duduk di kursi penumpang, pria itu menyalakan mesin. Mobil meninggalkan kawasan Tebet dan melaju ke arah pusat kota. Awalnya, Budi dengan gembira melihat pemandangan dari jendela, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa cemas. "Pak, ini di mana? Sepertinya kita pergi terlalu jauh," tanya Budi dengan suara khawatir. Tiba-tiba, ekspresi pria itu berubah. Senyum ramahnya lenyap, digantikan oleh aura yang dingin dan tajam. "Diam, sebentar lagi sampai." Suara pria itu terdengar dingin. Budi seketika sadar ada sesuatu yang salah. Jantungnya mulai berdetak kencang. Yang ada di pikirannya hanyalah keinginan untuk pulang. Mobil terus melaju, semakin jauh meninggalkan Jakarta, menuju daerah yang semakin sepi. Budi ingin menangis, tetapi ia menahannya. Ibunya selalu berkata bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Sementara itu, di rumah, Siti Aminah semakin gelisah. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Budi, yang biasanya selalu menepati janji, tidak pernah terlambat seperti ini. Ia mencoba berkeliling lingkungan, berpikir mungkin putranya sedang bermain di rumah teman, tetapi Budi tidak terlihat. Pukul 8 malam, Siti tidak tahan lagi dan bergegas ke tempat dingdong. Namun, Pak Kumis mengatakan Budi sudah pulang sekitar pukul 6. "Bapak yakin dia pulang jam 6? "Iya Bu, saya yakin. Anak-anak lain juga pulang sekitar jam segitu." Siti semakin cemas. Jarak dari sana ke rumah hanya 10 menit berjalan kaki. Ia mencari ke toko buku dan tempat penyewaan komik yang biasa Budi kunjungi, tetapi hasilnya nihil. Pukul 9 malam, Siti menelepon suaminya, Agus Wijoyo, yang sedang kerja lembur di pabrik. Terkejut mendengar suara panik istrinya. "Budi belum pulang. Katanya dia keluar dari tempat dingdong jam 6, tapi sampai sekarang belum kembali." "Apa? Tunggu, aku pulang sekarang." Agus segera meninggalkan pabrik dan bergegas pulang. Meskipun sudah puluhan tahun tinggal di lingkungan itu, malam itu jalanan terasa sangat gelap dan menakutkan. Pasangan suami istri itu mencari Budi semalaman. Mereka juga melapor ke Polsek, tetapi polisi tidak segera bertindak serius dengan alasan belum lewat 1x24 jam. Saat itu, kasus anak-anak yang pergi sebentar lalu kembali dianggap biasa. Namun, insting seorang ibu berkata lain. Siti tahu Budi bukan anak yang akan keluyuran sampai selarut ini. Pasti telah terjadi sesuatu. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia bertahan dengan satu tekad, menemukan putranya. Hingga fajar menyingsing, Budi tidak kunjung muncul. Saat itu, Siti masih berharap putranya akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Namun, itu hanyalah awal dari penantian panjang yang akan berlangsung selama 1 dekade. Setelah 24 jam berlalu, polisi akhirnya mulai bergerak. Inspektur Suroto dari Polsek Tebet, seorang veteran dengan 20 tahun pengalaman, merasa berat setiap kali menangani kasus anak hilang. "Anda yakin dia meninggalkan tempat dingdong sekitar pukul 6? Inspektur Suroto memastikan lagi kepada Siti. Dengan mata bengkak, Siti mengangguk. Suaranya serak karena menangis semalaman. "Iya Pak, pemiliknya bilang begitu. Katanya dia pergi bersamaan dengan anak-anak lain." "Apakah Budi pernah bicara ingin pergi ke tempat lain? Rumah kerabat, misalnya?" "Tidak pernah Pak, Budi hanya bermain di sekitar rumah. Dia anak yang takut pergi jauh." Inspektur Suroto membuat catatan sambil mengangguk, tetapi sejujurnya ia tidak terlalu optimis. Pada tahun 1985, CCTV hampir tidak ada, dan penyelidikan hanya bergantung pada kesaksian saksi mata. Pemilik tempat dingdong dipanggil lagi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dia adalah pria parubaya yang tampak jujur, sudah 3 tahun mengelola usahanya dengan reputasi baik di lingkungan itu. Sekitar pukul 6 sore itu, apakah ada pelanggan lain selain Budi? Sekitar jam 5:30 ada beberapa mahasiswa, tapi mereka semua sudah pergi sebelum jam 6. Waktu Budi pergi, dia sendirian. Anak-anak lain sudah pulang lebih dulu. Inspektur Suroto menyisir area di sekitar tempat dingdong, tetapi tidak ada petunjuk berarti. Namun, sekitar 100 meter dari sana, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah pensil milik Budi tergeletak di pinggir jalan. Ada ukiran namanya di sana, jadi tidak salah lagi. Tapi ini saja tidak cukup untuk mengetahui apa yang telah terjadi. "Mungkin Budi bertemu seseorang di jalan ini saat hendak pulang," kata Inspektur Suroto. Wajah Siti memucat mendengarnya, membayangkan skenario terburuk. Polisi mulai menyisir seluruh lingkungan, termasuk lokasi konstruksi,
dan bangunan kosong. Warga sekitar juga secara sukarela membantu mencari. Namun, setelah 3 hari, jejak Budi sama sekali tidak ditemukan. Laporan orang hilang sudah disebar ke seluruh Indonesia. Kita akan segera mendapat kabar, kata Inspektur Suroto, tetapi kata-katanya tidak mampu menenangkan Siti. Secara naluriah, ia tahu sesuatu yang buruk telah menimpa Budi. Seminggu kemudian, media mulai menaruh perhatian. Sebuah artikel kecil dimuat di koran dengan judul "Siswa SD hilang secara misterius". Namun, tidak ada laporan atau informasi berarti yang masuk. Sebulan berlalu, dan situasi menjadi semakin suram. Polisi pun mulai mengurangi personel yang ditugaskan pada kasus Budi karena terdesak oleh kasus-kasus lain. Siti dan Agus memutuskan untuk bertindak sendiri. "Kita harus mencarinya sendiri," kata mereka. Pasangan itu menggunakan seluruh tabungan mereka untuk mencetak ribuan selebaran. Selebaran itu berisi foto Budi dengan tulisan, "Tolong temukan putra kami." Mereka menempelkannya di seluruh penjuru Jakarta, di stasiun kereta, terminal bus, dan pusat perbelanjaan. "Apakah Anda pernah melihat anak ini?" Siti bertanya kepada setiap orang yang lewat. Kebanyakan menggelengkan kepala. Beberapa menatap dengan iba, tetapi itu tidak cukup untuk menemukan putranya. Setelah 6 bulan, beberapa laporan mulai masuk. Seseorang mengaku melihat anak yang mirip di Surabaya. Yang lain mengatakan ada anak seperti itu di sebuah pasar di Bandung. Pasangan itu berkeliling ke seluruh negeri untuk memeriksa, tetapi semua sia-sia. Setiap kali Siti bertanya dengan suara gemetar, "Apakah itu benar-benar Budi saya?" Jawaban yang ia terima selalu, "Bukan, Bu. Itu anak lain." Kekecewaan berubah menjadi keputusasaan, dan keputusasaan perlahan berubah menjadi pasrah. Setelah setahun, orang-orang di sekitar mulai menyarankan mereka untuk menyerah. "Siti, sudahlah. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri." Tetapi Siti tidak bisa menyerah. Itulah yang disebut naluri seorang ibu. Selama ia percaya anaknya masih hidup, ia tidak akan pernah berhenti. Agus berbeda. Ia mulai semakin bergantung pada alkohol. Setiap pulang dari pabrik, ia akan menghabiskan sebotol minuman keras sebelum tidur. Terkadang, dalam keadaan mabuk, ia berteriak pada Siti, "Sudah cukup, Budi sudah mati." Setiap kali itu terjadi, Siti hanya bisa menangis dalam diam. Ia mengerti perasaan suaminya, tetapi ia tidak bisa menyerah. Pada tahun kedua, sebuah laporan penting akhirnya masuk. Seorang pria berusia 50, An, pemilik tempat dingdong di Bogor, datang ke kantor polisi. "Saya yakin melihatnya. Anak itu datang ke tempat saya." Pria itu mengatakan ia menghubungi polisi setelah melihat foto Budi di koran. Peristiwa itu terjadi sekitar 3 bulan setelah Budi menghilang. Tapi dia datang bersama seorang pria dewasa, tidak bermain game, dan langsung pergi. Pria itu terus mendesaknya untuk segera pergi. Pria seperti apa? Sekitar awal 30, An pakai kemeja rapi. Dia terus menyuruh anak itu, "Ayo cepat pergi." Jantung Siti mulai berdebar kencang. Ia merasa akhirnya menemukan petunjuk. Namun, saksi tidak bisa mengingat ciri-ciri wajah atau nomor plat mobil pria itu. Polisi kembali membuka penyelidikan di wilayah Bogor, tetapi sudah terlalu banyak waktu berlalu. Tidak ada CCTV, dan ingatan para saksi sudah memudar. 3 tahun berlalu, dan kasus itu secara resmi menjadi kasus yang belum terpecahkan. Berkas kasus Budi ditumpuk di bagian terdalam lemari arsip polisi. Petugas yang menanganinya pun sudah berganti beberapa kali. Polisi yang baru tidak tahu banyak tentang kasus ini. Siti tetap tidak menyerah. Setiap bulan, ia mencetak selebaran baru dan menempelkannya. Namun, reaksi orang-orang menjadi semakin dingin. "Ibu itu lagi," bisik orang-orang yang lewat, tetapi Siti tidak peduli. Menemukan putranya adalah hal terpenting di dunia baginya. Hubungannya dengan Agus semakin memburuk. Agus tidak bisa mengerti mengapa Siti hanya fokus mencari Budi. Percakapan di antara mereka terhenti, dan suasana di rumah menjadi beku. "Kita cerai saja." Pada tahun kelima, Agus akhirnya meminta cerai. Ia ingin memulai hidup baru, menerima kenyataan hidup tanpa Budi. Siti terkejut, tetapi menolak. Bagaimana jika Budi kembali dan ayahnya tidak ada? Namun, hati Agus sudah berpaling. Dalam proses perceraian, Siti ditinggalkan sendirian. Di rumah kosong tanpa suami dan anak, ia menangis setiap malam. Namun, ia tetap tidak bisa menyerah. 7-8 tahun berlalu, dan Siti semakin lelah. Berat badannya turun lebih dari 10 kilogram, dan separuh rambutnya telah memutih, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Kemudian,
Pada suatu hari di musim gugur tahun 1995, momen yang menentukan itu tiba. Tanpa disadarinya, Siti hanya beberapa hari lagi dari pertemuan yang telah dinantikannya selama 10 tahun. Kamis, 12 Oktober 1995, di sebuah lorong pertokoan bawah tanah di kawasan Blok M City yang kini berusia 52 tahun, sedang berbelanja pakaian musim dingin bersama temannya, Lastri. Penampilannya sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Kerutan yang dalam, rambut yang menipis dan memutih, dan yang terpenting, tatapan mata yang sayu menunjukkan beban waktu yang ia pikul. Siti, bagaimana dengan mantel ini? Sepertinya cocok untukmu, kata Lastri sambil mengangkat mantel berwarna coklat. Namun, Siti tidak benar-benar mendengarkan. Selama 10 tahun, sudah menjadi kebiasaannya untuk mengamati sekeliling. Oh, iya, bagus, jawab Siti sekenanya. Saat itulah, di sudut lorong, sebuah pemandangan aneh menarik perhatiannya. Seorang pemuda tanpa kaki duduk di lantai. Kedua kakinya terpotong dari bawah lutut. Di depannya, ada sebuah kaleng bekas berisi beberapa koin. Langkah Siti tanpa sadar membawanya ke arah itu. Ada daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Semakin dekat, jantungnya berdetak semakin kencang. Pemuda itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, perawakan, rambut, dan bentuk tangannya terasa sangat akrab. Siti menahan napas dan melangkah lebih dekat. Siti, mau kemana? Panggil Lastri dari belakang. Tetapi Siti tidak mendengarnya. Seluruh perhatiannya terpusat pada pemuda itu. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Semakin dekat, keyakinan itu semakin kuat. Tiba-tiba, pemuda itu sedikit mengangkat kepalanya. Seketika, seluruh tubuh Siti merinding. Meskipun 10 tahun telah berlalu dan wajahnya telah menjadi dewasa, tatapan mata itu adalah tatapan yang sama yang selalu ia ingat. Budi. Suara lirih keluar dari bibir Siti. Pemuda itu teriak Siti sambil berlari ke arahnya. Namun, Budi dengan cepat menundukkan kepalanya lagi, seolah-olah tidak ingin melihatnya. Siti berlutut di depan Budi. Air mata mengalir deras. Inilah momen yang ia impikan selama 10 tahun. Namun, reaksi Budi berbeda dari yang ia harapkan. Budi masih tidak mau mengangkat kepalanya. Seluruh tubuhnya gemetar, entah karena takut atau terkejut. Ini benar Budi kan? Ibu sudah mencarimu selama 10 tahun. 10 tahun nak. Saat Siti mencoba menyentuh bahu Budi, pemuda itu menarik tubuhnya ke belakang dan bergumam, "Saya tidak kenal Anda." Namun, suara itu jelas suara Budi. Keyakinan Siti semakin kuat. "Budi, ini ibu. Kenapa kamu jadi begini? Kakimu kenapa?" isak Siti. Orang-orang mulai berkumpul, menganggapnya sebagai tontonan aneh. Bisik-bisik kerumunan terdengar, tetapi Siti tidak peduli. Ia hanya melihat putranya. Kemudian, Budi mengangkat kepalanya dan menatap Siti. Matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Dengan suara kecil, ia berbisik, "Bu, saya sedang diawasi." Darah Siti seolah membeku. "Diawasi? Apa maksudnya? Apa? Diawasi siapa?" Jangan keras-keras. Nanti mereka dengar." Budi melihat sekeliling dengan cemas. Penampilannya begitu menyedihkan. "Bu, tolong lapor polisi. Cepat." Suara Budi semakin mengecil. Seolah-olah ia sangat berhati-hati agar tidak ada yang mendengar. "Lapor? Lapor apa? Tolong keluarkan saya dari sini. Selama 10 tahun. 10 tahun. Budi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dan mulai terisak. Siti tidak bisa memahami situasinya, tetapi satu hal yang jelas, putranya berada dalam ketakutan yang luar biasa. "Baik nak, baik. Ibu akan lapor polisi sekarang juga." "Jangan," kata Budi panik. "Jangan di sini. Lihat pria bertopi hitam di sana." Budi memberi isyarat dengan matanya ke arah seorang pria yang berjarak sekitar 20 meter. Pria itu mengenakan topi hitam dan sedang membaca koran. Sekilas, ia tampak seperti pengunjung biasa, tetapi jika diperhatikan, ia terus melirik ke arah mereka. "Orang itu?" "Iya, dia terus mengawasiku. Kalau aku melakukan hal aneh." Budi tidak menyelesaikan kalimatnya. Tetapi Siti sudah mengerti betapa seriusnya situasi ini. Putranya sedang dipaksa oleh seseorang. Lalu bagaimana? "Ibu pergi saja sekarang. Nanti, datanglah lagi ke sini bersama polisi." "Tidak. Bagaimana mungkin ibu meninggalkanmu lagi?" "Bu, tolong. Sekarang berbahaya. Kalau dia curiga." Suara Budi yang memohon membuat hati Siti serasa terkoyak. Meninggalkan putranya yang baru ia temukan setelah 10 tahun terasa mustahil. "Janji,
Jangan lari dari sini. Tunggu ibu. Ibu pasti akan datang menjemputmu. Iya bu, aku janji. Budi mengangguk. Siti, dengan sekuat tenaga, memasukkan selembar uang 1000-an ke dalam kaleng Budi agar tidak mencurigakan, lalu bangkit berdiri. Kakinya terasa lemas, tetapi ia menahannya. Berjalan membelakangi putranya adalah hal terberat yang pernah ia lakukan. Siti, kamu kenapa? Lastri berlari menghampirinya dengan cemas. Siti tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Saat meninggalkan area pertokoan, Siti menoleh ke belakang. Pria bertopi hitam itu sedang berjalan mendekati Budi, dan Budi kembali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Siti segera berlari ke kantor polisi terdekat. Saya mau melapor. Anak saya yang hilang 10 tahun lalu ada di Blok M. Petugas polisi menatapnya dengan aneh, tetapi melihat ekspresi panik dan kesungguhan Siti, ia mulai mendengarkan dengan serius. 30 menit kemudian, 3 orang polisi tiba di lokasi. Namun, tempat Budi duduk tadi sudah kosong. Pria bertopi hitam itu juga sudah menghilang. Dia ada di sini tadi, riak Siti. Tetapi di sana tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah kaleng kosong yang terguling di lantai. Namun, Siti tidak menyerah. Sekarang ia punya petunjuk pasti. Putranya masih hidup dan ia dipaksa oleh seseorang. Komisaris Hermawan dari Polres Jakarta Selatan adalah seorang detektif veteran dengan 20 tahun pengalaman. Ia telah menangani berbagai kasus kriminal berat. Tetapi laporan Siti meninggalkan kesan yang mendalam. Laporan tentang seorang ibu yang melihat putranya yang hilang 10 tahun lalu di sebuah pusat perbelanjaan. Biasanya, kasus seperti ini akan dianggap sebagai kekeliruan, tetapi keyakinan kuat di mata Siti membuatnya merasa ini bukan kasus biasa. Anda benar-benar yakin? 100% yakin, Pak. Saya yang melahirkan dan membesarkannya. Tidak mungkin saya salah, jawab Siti tegas. Ia membawa setumpuk foto masa kecil Budi dan menjelaskan secara rinci ciri-ciri pemuda yang ia temui. Dan Anda bilang kakinya tidak ada? Iya Pak, di bawah lutut, sepertinya sengaja dipotong. Ekspresi Komisaris Hermawan menjadi serius. Jika ini benar-benar anak yang hilang selama 10 tahun dan tubuhnya sengaja dirusak, maka ini adalah kasus kejahatan serius. Anda bilang dia sedang diawasi. Apakah Anda ingat ciri-ciri pria itu? Topi hitam. Sekitar awal 30, tinggi sekitar 170 cm. Dia pura-pura membaca koran sambil terus mengawasi Budi. Komisaris Hermawan segera memerintahkan pengumpulan rekaman CCTV dari seluruh area Blok M. Pada pertengahan tahun 90, CCTV memang tidak banyak, tetapi beberapa pintu masuk utama sudah memilikinya. Keesokan paginya, hasil analisis CCTV keluar. Pada waktu yang disebutkan Siti, seorang pemuda tanpa kaki terekam muncul di lorong, diikuti oleh seorang pria bertopi hitam. Lihat ini, kata seorang penyelidik sambil menunjuk layar. Tepat setelah Siti dan Budi bertemu, pria bertopi hitam itu dengan cepat mendekati Budi. 10 menit kemudian, Budi, yang didudukan di kursi roda, terlihat meninggalkan area tersebut. Nomor plat mobilnya juga terekam. Sebuah mobil van hitam tertangkap kamera CCTV di pintu keluar. Nomor platnya terlihat jelas. Komisaris Hermawan segera memerintahkan pelacakan kendaraan B4587JX. Siapa pemilik mobil ini? Johan, 45 tahun, alamat di Cengkareng. Namun, ketika polisi mendatangi alamat tersebut, Johan sudah pindah. Menurut tetangga, ia kabur 3 bulan lalu secara tiba-tiba di tengah malam. Orang-orang itu mencurigakan. Jarang terlihat di siang hari, hanya keluar masuk di malam hari. Tim investigasi mulai melacak jejak masa lalu Johan. Mengejutkan, 10 tahun yang lalu, ia pernah diselidiki atas tuduhan pelecehan anak, tetapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Ketika Komisaris Hermawan memeriksa catatan kasus 10 tahun lalu, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Ada laporan bahwa pada hari hilangnya Budi, Johan terlihat di dekat tempat dingdong di Tebet. Namun, laporan itu hanya dianggap sebagai informasi biasa dan tidak pernah diselidiki secara mendalam. Jadi, dia telah merencanakan penculikan anak-anak selama 10 tahun. Tim mulai melacak pergerakan Johan. Melalui nomor kendaraannya, mereka menemukan bahwa ia sering mengunjungi sebuah pabrik kosong di pinggiran Jakarta, tepatnya sebuah pabrik tekstil terlantar di Bekasi. Kemungkinan besar ini adalah markas mereka, kata Hermawan. Ia segera meninjau lokasi. Pabrik itu benar-benar kosong, tetapi ada jejak-jejak aktivitas manusia, puntung rokok, sisa makanan, dan jejak kursi roda. Apakah mereka menyekap anak-anak di sini?
Namun, bagian dalam pabrik itu kosong. Sepertinya mereka sudah pindah. Tim menginterogasi penduduk sekitar. Apakah Anda melihat orang-orang aneh baru-baru ini? Oh, orang-orang itu? Beberapa hari yang lalu, saya melihat mereka memuat sesuatu ke dalam truk di malam hari, kata seorang nenek berusia 70-an. 3 hari yang lalu, sekitar jam 2 pagi, 2 truk datang dan mengangkut barang-barang. Anda lihat mereka pergi ke arah mana? Sepertinya ke arah Banten. Komisaris Hermawan segera memerintahkan pencarian di seluruh wilayah Banten. Tapi Banten terlalu luas, sulit untuk menemukan di mana mereka bersembunyi. Saat itulah, sebuah laporan penting masuk. Seorang nelayan di pesisir Banten melaporkan mendengar suara aneh. Setiap malam saya mendengar suara anak-anak menangis dari arah pantai. Anak-anak? Iya, sepertinya banyak anak menangis bersamaan. Awalnya saya pikir itu hanya suara angin. Tim investigasi segera menuju lokasi, sebuah desa nelayan terpencil di pesisir barat Banten. Sebagian besar rumah kosong, hanya beberapa yang lampunya menyala. Lihat gedung seperti gudang itu. Nelayan itu menunjuk sebuah gudang besar di dekat laut. Dari luar tampak seperti bangunan terlantar, tetapi jika dilihat lebih dekat, semua jendelanya ditutup dengan pelat baja. Mencurigakan. Sepertinya dimodifikasi untuk penyekapan, kata Hermawan sambil mengamati gedung dengan teropong. Tiba-tiba, sebuah mobil van hitam muncul di samping gudang. Itu adalah kendaraan yang sama yang terekam di CCTV. Itu dia, itu mobil Johan. Tim segera mengepung lokasi. Namun mereka tidak bisa gegabah masuk karena bisa membahayakan Sandera. Kita perlu strategi yang hati-hati. Awasi dulu pergerakan mereka, tetapi tidak ada waktu untuk menunggu. Terdengar suara jeritan dari dalam gudang. Itu adalah jeritan anak-anak. Kita harus masuk sekarang, putus Hermawan. Tim investigasi menyerbu gudang. Polisi, jangan bergerak. Saat mereka mendobrak pintu, para petugas menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan. 13 anak terbaring di lantai, terikat dengan rantai. Sebagian besar berusia remaja hingga awal 20-an. Banyak dari mereka yang sebagian anggota tubuhnya telah diamputasi. Yang lebih mengejutkan adalah anak-anak itu dipaksa untuk mengemis. Mereka harus menghasilkan uang dengan menimbulkan belas kasihan di pusat perbelanjaan atau stasiun kereta. Dan jika tidak mencapai target, mereka akan dihukum dengan kejam. Budi ditemukan di sudut gudang. Ia adalah anak yang sama dari 10 tahun lalu, tetapi kini ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Tatapan matanya kosong, tubuhnya kurus kering, dan kakinya tidak ada di bawah lutut. Budi. Saat Hermawan mendekat, Budi gemetar ketakutan. Neraka selama 10 tahun telah mengubahnya sepenuhnya. Para anggota sindikat sudah melarikan diri, tetapi kini polisi memiliki bukti dan korban yang krusial. Penyelidikan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pemandangan di dalam gudang itu sungguh mengerikan. Para penyelidik tidak bisa berkata-kata. 13 anak disekap dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang kehilangan kaki, ada yang kehilangan lengan. Beberapa sengaja dilukai dan dibiarkan tanpa perawatan. Saat Komisaris Hermawan memeriksa lebih teliti, ia menemukan kebenaran yang lebih mengerikan. Kertas-kertas yang ditempel di dinding. Target harian, 50.000. Gagal mencapai target, tidak ada makan malam, mencoba kabur, hukuman fisik. Bajingan ini, seorang petugas tidak bisa menahan amarahnya. Mereka secara sistematis mengelola anak-anak ini untuk mengemis. Di salah satu sudut gudang, ditemukan hal yang lebih mengejutkan lagi, jadwal mengemis yang terperinci untuk setiap jalur KRL, jalur hijau, jalur merah, jalur biru. Bahkan ada analisis profitabilitas untuk setiap stasiun. Pintu masuk Blok M, 0900, 12.0, rata-rata pendapatan 30.000. Stasiun Manggarai, 13.0, 18.0, rata-rata pendapatan Rp40.000. Stasiun Kota, 19.00, 22.00, rata-rata pendapatan Rp60.000. Pada pertengahan tahun 90-an, area Blok M, Manggarai, dan Kota adalah area dengan arus pejalan kaki terpadat di Jakarta. Banyak turis asing di sana, sehingga lebih mudah untuk menarik simpati. Itulah yang mereka manfaatkan. Apa peran Budi? Hermawan memeriksa catatan itu dan menemukan deskripsi tugas Budi. Tugas utamanya adalah duduk di pintu masuk pusat perbelanjaan dengan kaleng di depannya. Cacat fisiknya yang kehilangan kaki adalah cara yang paling efektif untuk membangkitkan rasa iba. Catatan anak-anak lain bahkan lebih mengerikan. Kimi, 16 tahun, menjual permen di dalam gerbong kereta.
Dengan satu tangan yang hilang, ia mengalungkan papan bertuliskan "Saya yatim piatu, tolong bantu saya." Indah, 18 tahun, bertugas mengemis dengan surat. Ia meletakkan surat bertuliskan, "Saya yatim piatu, tolonglah saya seikhlasnya di pangkuan penumpang kereta." Di akhir surat tertulis, "Terima kasih telah membaca." 15 menit kemudian, ia akan kembali untuk mengambil surat dan uangnya. Pemandangan seperti ini sering dilihat oleh warga yang menggunakan transportasi umum saat itu. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di baliknya ada kejahatan yang terorganisir. Yoga, 19 tahun. Hermawan membaca catatan lain. Yoga beroperasi di area pertokoan Tanah Abang. Ia mengemis dengan posisi tengkurap di lantai, dengan tulang punggung yang bengkok. Tulang punggungnya sengaja dibuat cedera. Target hariannya adalah 80.000, karena Tanah Abang adalah lokasi yang paling menguntungkan. Mereka punya sistem yang begitu rapi, gumam seorang petugas. Ini bukan sekadar pengemis biasa, ini adalah organisasi kriminal besar yang menculik anak-anak, merusak tubuh mereka, dan secara sistematis mengeksploitasi mereka untuk menghasilkan uang. Dan sistem ini telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. 2 hari kemudian, Johan dan 7 anggota sindikatnya ditangkap di Merak. Mereka mencoba melarikan diri ke tempat persembunyian lain, tetapi lokasi mereka terungkap berkat kesaksian anak-anak korban. "Kami hanya menjalankan bisnis," kata Johan, tidak menunjukkan penyesalan. Namun, bukti-bukti sudah sangat jelas. Selama 10 tahun, mereka telah menculik dan menyekap puluhan anak, memaksa mereka mengemis dan menghasilkan miliaran rupiah. Di pengadilan, Johan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Anggota lainnya menerima hukuman berat antara 15 hingga 20 tahun. Namun, luka di hati anak-anak itu tidak mudah sembuh. Budi bertemu kembali dengan ibunya, Siti, tetapi trauma selama 10 tahun tidak mudah hilang. Ia menderita serangan panik setiap kali berada di tempat ramai, selalu cemas seseorang akan menculiknya lagi. "Tenang, nak, sekarang sudah aman." Siti terus memeluk dan menenangkan putranya. Tetapi selama berhari-hari, Budi tidak bisa tidur nyenyak. Neraka selama 10 tahun tidak bisa hilang dalam semalam. Di rumah sakit, Budi menjalani operasi untuk mendapatkan kaki palsu. Berkat kemajuan teknologi medis, ia bisa kembali menjalani kehidupan sehari-hari sampai batas tertentu. Namun pemulihan mentalnya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Korban-korban lainnya juga mengalami hal yang sama. Sebagian besar dari mereka telah disekap selama hampir 10 tahun, tidak mendapatkan pendidikan dasar, dan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Pemerintah membentuk program rehabilitasi khusus untuk mereka, memberikan dukungan pendidikan, medis, dan psikologis. Kasus ini menjadi berita utama nasional dan mengejutkan publik. Fakta bahwa anak-anak pengemis yang sering mereka lihat di Jakarta sebenarnya adalah korban sindikat kejahatan membuat banyak warga merasa ngeri dan bersalah. "Aku sering lewat begitu saja, hanya berpikir untuk membantu tapi tidak pernah kulakukan," sesal banyak warga. Namun, pada saat itu, tidak ada cara untuk mengetahui bahwa itu adalah kejahatan terorganisir. Kasus ini mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara signifikan. 2 tahun kemudian, Budi berhasil lulus SMA melalui program Kejar Paket C. Meskipun terkadang masih dihantui mimpi buruk, berkat cinta ibunya dan dukungan orang-orang di sekitarnya, ia perlahan-lahan pulih. "Bu, terima kasih," kata Budi suatu hari kepada ibunya. Itu adalah ungkapan terima kasih karena ibunya tidak pernah menyerah mencarinya selama 10 tahun. Tentu saja, nak, seorang ibu tidak akan pernah menyerah. Siti pun menangis. Penantiannya selama 10 tahun tidak sia-sia. Bisa memeluk putranya kembali adalah sebuah keajaiban. Mimpi buruk yang dimulai di sebuah pusat dingdong pada tahun 1985 berakhir di sebuah lorong pertokoan pada tahun 1995. 10 tahun adalah waktu yang sangat lama, tetapi cinta seorang ibu yang tak pernah padam.